Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igede Edi Laksana Jagadita, dokter muda anestesi, 14 Juni sampai 25 Juli 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dari resusitasi jantung dan paru. Baik, dimulai dari yang pertama, yaitu definisi dari resusitasi jantung paru. Di RJP ataupun Cardiopulmonary Resuscitation atau CPR adalah upaya mengembalikan fungsi nafas dan atau sirkulasi yang berhenti oleh berbagai sebab dan dan untuk memulihkan kembali kedua fungsi jantung dan paru ke dalam keadaan yang normal. Di mana bantuan hidup dasar atau basic life support termasuk mengenali jika terjadi serangan jantung, aktivitas respons sistem gawat darurat, dan defibrilasi dengan menggunakan defibrilator. Adapun tujuan dari RJP ini adalah dapat memberikan oksigenasi darurat yang diberikan secara efektif pada organ vital seperti otak dan jantung melalui ventilasi buatan dan sirkulasi buatan sampai paru dan jantung dapat menyediakan oksigen dengan kekuatan sendiri secara normal. Hal ini untuk mencegah berhentinya sirkulasi darah atau berhentinya pernafasan, di mana resusitasi ini akan mencegah terjadinya uh, berhentinya sirkulasi atau berhentinya respirasi yang dapat menyebabkan kematian sel-sel akibat dari kekurangan oksigen dan memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi melalui kompresi dada atau chest compression dan ventilasi dari korban yang mengalami henti jantung atau henti nafas. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai indikasi pada saat apa kita perlu melakukan resusitasi jantung paru. Di mana yang pertama adalah henti nafas. Henti nafas primer atau respiratory arrest dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya seperti serangan stroke, keracunan obat, tenggelam, inhalasi asap atau uap atau gas, obstruksi jalan nafas oleh benda asing, tersengat listrik, tersambar petir, serangan infak jantung, radang dari epiglotis, tercekik, trauma, dan lain-lainnya. Henti napas ditandai dengan tidak adanya gerakan dada dan aliran udara pernafasan dari korban, dan ini merupakan kasus yang harus dilakukan tindakan bantuan hidup dasar. Pada awal henti nafas, jantung biasanya masih berdenyut dan nadinya masih teraba, di mana oksigen masih dapat masuk ke dalam darah untuk beberapa menit dan jantung masih dapat mensirkulasikan darah ke otak dan organ-organ vital yang lainnya. Dengan memberikan bantuan resusitasi, ia dapat membantu menjalankan sirkulasi lebih baik dan mencegah kegagalan dari perfusi organ. Indikasi yang kedua adalah terjadinya henti jantung, di mana henti jantung atau cardiac arrest ini adalah ketidaksanggupan curah jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen ke otak dan organ vital lainnya secara mendadak dan dapat balik normal jika dilakukan tindakan yang tepat atau akan menyebabkan kematian atau kerusakan otak menetap kalau tindakannya tidak adekuat. Henti jantung yang terminal akibat usia lanjut atau penyakit kronis tertentu tidak termasuk henti jantung atau cardiac arrest. Sebagian besar dari henti jantung disebabkan oleh fibrilasi ventrikel atau takikardi tanpa denyut, kemudian disusun oleh ventricle asystole dan terakhirnya oleh disosiasi elektromekanik. Dua jenis henti jantung yang berakhir lebih sulit ditanggulangi karena akibat gangguan pacemaker jantung. Fibrilasi ventrikel terjadi karena koordinasi aktivitas jantung yang menghilang. Jadi henti jantung ini ditandai oleh denyut nadi yang besar yang tidak teraba, seperti pada nadi karotis, femoralis, radialis, tidak terjadi pulsasi, disertai adanya sianosis atau kebiruan. Lalu dapat disertai dengan hentinya pernafasan atau gasping, tidak terdapat dilatasi pupil karena bereaksi terhadap rangsang cahaya, dan pasiennya itu tersebut tidak sadar. Pengiriman oksigen ke otak tergantung pada curah jantung, kadar hemoglobin, saturasi hemoglobin terhadap oksigen, dan fungsi pernafasan. Iskemia yang terjadi lebih dari 3-4 menit pada suhu normal akan menyebabkan korteks cerebri rusak menetap, walaupun setelah itu dapat membuat jantung berdenyut kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan dan sirkulasi. Jadi tubuh manusia terdiri dari beberapa sistem, di antara sistem yang utama adalah sistem pernafasan dan sistem sirkulasi. Kedua sistem ini merupakan komponen utama yang memainkan peranan penting untuk mempertahankan hidup. Jika terganggunya salah satu fungsi dari sistem ini, dapat mengakibatkan ancaman kehilangan nyawa. Tubuh dapat menyimpan makanan untuk beberapa minggu dan menyimpan air untuk beberapa hari, tetapi hanya dapat menyimpan oksigen
untuk beberapa menit saja. Sistem pernafasan memberikan pasukan oksigen ke dalam tubuh sesuai dengan kebutuhan dan juga mengeluarkan karbon dioksida ataupun CO2. Sistem sirkulasi inilah yang bertanggung jawab memberikan pasokan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Di antara komponen-komponen yang berhubungan dengan sirkulasi adalah seperti jantung, pembuluh darah yang terdiri dari arteri, vein, dan kapilari, serta darah dan komponen-komponennya. Dalam sistem sirkulasi jantung berfungsi untuk memompa darah, dan kerjanya sangat berhubungan erat dengan sistem pernafasan. Pada umumnya, semakin cepat kerja jantung, maka semakin cepat pula frekuensi pernafasan dan sebaliknya. Terdapat banyak sebab jantung dapat berhenti bekerja, antara seperti penyakit jantung, gangguan pernafasan, syok penurunan kesadaran, dan komplikasi penyakit lain seperti stroke. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dari RJP itu sendiri. Di mana jika terjadi pasien yang tidak mengalami penurunan kesadaran atau tidak sadar secara tiba-tiba, hal pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama 3A, yaitu amankan lokasi, amankan diri, dan amankan pasien. Lalu pastikan keadaan pasien dengan AVPU, yaitu alert, voice, pain, dan unresponsive, dengan cara dapat menepuk pundak pasien atau memanggilnya. Jika tidak terjadi respon, kita bisa melakukan shout for help, di mana jika terjadi di luar rumah sakit, kita bisa menelpon tenaga medis atau ambulans. Jika terjadi di rumah sakit, kita bisa mengaktifkan code blue. Lalu kita periksa circulation, airway, dan breathing-nya secara simultan dengan cara memeriksa arteri karotis. Lalu kita lihat apakah ada sumbatan jalan nafas. Lalu kita dengarkan breathing-nya apakah kuat angkat, serta apakah terdapat pernafasan yang abnormal atau tidak ada pernafasan. Dan selanjutnya, jika sirkulasi yang tidak adekuat atau tidak terdapat circulation, bisa dilanjutkan dengan melakukan prosedur resusitasi jantung paru. Untuk yang pertama, yaitu airway. Jadi di sini perlu dipastikan jalan nafas dari pasien itu terbuka dan bersih yang memungkinkan pasien dapat bernafas. Maka dari itu, hal pertama yang harus dilakukan yaitu adalah pemeriksaan jalan nafas. Untuk memastikan jalan nafas itu bebas dari sumbatan karena benda asing, bila sumbatan itu ada, dapat dibersihkan dengan teknik cross finger. Jadi, ibu jarinya diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk pada mulut korban. Cara melakukan teknik cross finger ini adalah, yang pertama, silangkan ibu jari dan telunjuk penolong. Kemudian, letakkan ibu jari pada gigi seri bawah korban dan jari telunjuk pada gigi seri atas. Lakukan gerakan seperti menggunting atau membuka mulut korban. Akhirnya, periksa mulut setelah terbuka apakah ada cairan atau benda asing yang masih menyumbat jalan nafas atau tidak. Untuk selanjutnya adalah membuka jalan nafas. Jadi pada korban yang tidak sadar, tonus otot akan menghilang. Maka lidah dan epiglotis akan menutup faring dan laring sehingga menyebabkan sumbatan dari jalan nafas itu sendiri. Di mana keadaan ini dapat dibebaskan dengan prosedur yaitu head tilt chin lift dan manuver pendorongan mandibula atau jaw thrust maneuver. Cara melakukan teknik head tilt chin lift dapat dilihat pada gambar. Jadi ialah meletakkan tangan pada dahi korban, kemudian tekan dahi sedikit mengarah ke depan dengan telapak tangan penolong. Letakkan ujung jari tangan lainnya di bawah bagian ujung tulang rahang korban. Lalu tengadahkan kepala dan tahan serta tekan dahi korban secara bersamaan sampai kepala pasien atau korban pada posisi ekstensi. Jika cara untuk melakukan teknik jaw thrust maneuver dapat dilihat pada gambar juga, adalah letakkan siku penolong sejajar dengan posisi korban, kemudian kedua tangan memegang sisi kepala korban. Penolong memegang kedua sisi rahang dan kedua tangan penolong menggerakkan rahang ke posisi depan secara perlahan. Lalu pertahankan posisi mulut korban tetap terbuka. Apabila terdapat benda asing yang mengobstruksi jalan nafas pasien, perlu dikeluarkan. Kemudian cek tanda kehidupan, yaitu respon dan suara nafas pasien. Jangan mendongakkan dahi secara berlebihan atau hyperekstensi. Jadi perlu dilakukan secukupnya saja untuk membuka jalan nafas.
karena hyperekstensi bisa membuat cedera pada cervical dari pasien. Eh, untuk breathing, jadi breathing terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama memastikan korban tidak bernafas atau tidak. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat pergerakan naik turunnya dada dengan look, lalu mendengar bunyi nafas dengan listen, dan merasakan hembusan nafas, feel. Look, feel, dan listen. Dengan teknik penolong mendekatkan telinga di atas mulut dan hidung korban sambil tetap mempertahankan jalan nafas tetap terbuka. Di mana hal ini tidak lebih dilakukan dari 10 detik. Berikut adalah posisi dari evaluasi pernafasan, dapat dilihat pada gambar. Lalu prosedur yang kedua adalah memberikan bantuan nafas. Di mana bantuan nafas ini dapat dilakukan melalui mulut ke mulut ke hidung, mulut ke stoma atau lubang yang dibuat pada tenggorokan, ataupun jika pada rumah sakit bisa diberikan dengan menggunakan BVM atau back valve mask. Bantuan nafas diberikan sebanyak 2 kali, waktu tiap kali hembusan 1,5 sampai 2 detik. Dimulai dari yang pertama, yaitu mulut ke mulut. Ini merupakan cara yang cepat dan efektif. Pada saat memberikan pertolongan, tarik nafas dan mulut penolong menutup seluruhnya mulut pasien atau korban dan hidung pasien atau korban. Harus ditutup dengan telunjuk dan ibu jari penolong. Volume udara yang berlebihan dapat menyebabkan udara masuk ke lambung. Untuk prosedur mulut ke hidung, direkomendasikan bila bantuan dari mulut korban tidak memungkinkan, misalnya korban mengalami trismus atau luka berat. Penolong sebaiknya menutup mulut korban pada saat memberikan bantuan nafas. Untuk mulut ke stoma dilakukan pada korban yang terpasang tracheostomi atau mengalami laryngotomi. Untuk di rumah sakit biasanya menggunakan BVM, di mana nanti masknya itu akan diletakkan menutupi hidung dan mulut pasien, dan kantong udaranya bisa ditekan. Untuk selanjutnya adalah circulation, di mana pada circulation ini kita akan menilai sirkulasi darah dari korban atau pasien dengan melihat atau menilai denyut arteri besar seperti arteri karotis atau arteri femoralis. Di mana ini berikut merupakan langkah-langkah dari RJP itu sendiri. Jadi yang pertama, apabila terdapat denyut nadi, maka berikan pernafasan, berikan rescue breathing. Jadi jika pasien mengalami masih terdapat denyut nadinya tetapi tidak terdapat pernafasan, bisa diberikan atau nafasnya tidak kuat angkat, bisa diberikan rescue breathing. Dan apabila tidak terdapat denyut nadi serta pernafasan, bisa langsung dilakukan RJP. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan posisi kompresi dada. Dimulai yang pertama, kita harus melokalisir dari melihat lokasi dari prosesus sipoideus dan tarik garis ke kranial 2 jari di atas prosesus sipoideus dan lakukan kompresi tepat pada tempat tersebut. Berikut adalah posisi penolong pada kompresi dada atau RJP. Kemudian berikan 2 kali nafas buatan dan teruskan kompresi dada sebanyak 30 kali. Jadi perbandingan yang digunakan adalah 30:2. Ulangi siklus ini sebanyak 5 kali dengan kecepatan kompresi 100 kali per menit. Selanjutnya, kemudian cek nadi dan nafas korban. Apabila yang pertama tidak ada nafas dan nadi, terus lakukan RJP sampai bantuan datang. Lalu jika terdapat nadi tetapi tidak ada nafas, mulai lakukan pernafasan buatan. Jika terdapat nadi dan nafas sehingga korban membaik, lakukan recovery position. Jika keadaan kardiak keras atau henti jantung ini terjadi pada rumah sakit, berikut adalah alur yang dapat dilaksanakan pada penolongan pertama pasien henti jantung di rumah sakit. Di mana tetap seperti yang pertama, jika terjadi pasien tidak sadar atau henti jantung, henti nafas, yang pertama yang harus kita lakukan adalah 3A, yaitu amankan diri, amankan pasien, dan amankan lokasi. Lalu AVPU, alert voice dan unresponsive.
lalu aktifkan kode blue, dan lalu kita periksa circulation, airway, dan breathing-nya. Jika tidak ada circulation, uh, tidak ada circulation, bisa langsung melakukan prosedur uh, resusitasi jantung paru, di mana pada RJP ini akan diberikan oksigen dan akan dipasangkan monitor atau defibrilator. Jadi setelah nanti dibaca irama dari jantungnya, akan ditentukan apakah dia shockable atau tidak shockable. Dimana kalau dia shockable ini terdapat irama jantung yaitu ventricular fibrillation atau ventricular tachycardia tanpa denyut nadi. Jika tidak shockable itu adalah asystole atau PA. Jika tidak shockable, dilanjutkan RJP selama 2 menit, lalu dipasangkan akses intravena atau intravena, lalu dimasukkan epinefrin tiap 3-5 menit, pertimbangkan alat bantu nafas, lanjutan kapnografi. Lalu kita evaluasi setelah 2 menit evaluasi kembali irama respon dari pasien. Jika pasiennya shockable, bisa menuju ke bagian ke sebelah kiri. Jika pasiennya tidak shockable, lanjutkan RJP kembali selama 2 menit, serta tangani penyebab reversible. Setelah 2 menit, kita periksa kembali irama respon dari pasien. Jika iya, kembali ke bagian kiri. Jika shockable, kembali ke bagian kiri. Jika tidak ada tanda kembalinya sirkulasi spontan lebih lanjut, bisa kembali lagi ke RJP 2 menit. Jika sirkulasi tersebut kembali spontan, lakukan perawatan pos henti jantung dan posisikan pasien recovery position. Baik, untuk selanjutnya pembahasan bagan pada shockable, di mana jika denyut nadi itu VT atau VF, lakukan shock, lalu lanjutkan RJP 2 menit, di mana akan dipasangkan akses intravena atau intraseus, lalu nilai kembali iramanya. Jika iramanya itu masih VT-VF, lakukan shock, lalu lanjutkan RJP 2 menit, masukkan epinefrin tiap 3-5 menit, pertimbangkan alat bantu nafas lanjutan, lalu periksa lagi irama responnya. Jika irama responnya shockable, bisa dilakukan shock lagi. Jika tidak, bisa kembali ke bagian nomor 10. Jika pada shock ini irama jantungnya masih tetap VT-VF, bisa dilakukan RJP kembali 2 menit, lalu dimasukkan amiodaron, tangani penyebab terjadinya reversible. Lalu kita evaluasi kembali irama respon dari pasien. Jika irama responnya sudah tidak VT-VF, di mana tidak VT-VF bisa menuju ke bawah. Jadi jika sirkulasinya itu kembali spontan, lakukan perawatan pos henti jantung. Jadi untuk yang terakhir di sini saya akan menjelaskan pada saat apa RJP ini berhenti dilakukan. Jadi yang pertama dapat berhenti dilakukan jika pasien itu sadar dan irama jantungnya sudah kembali normal. Lalu yang kedua, jika pasien tidak kunjung sadar dalam waktu tertentu. Yang ketiga adalah jika penolong atau tenaga medis sudah kelelahan dan tidak dapat melanjutkan resusitasi jantung paru. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah kata. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.